Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Suryanti, kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Nah, tugas akhir saya itu adalah ketahanan nasional. Baik, saya atas nama Muhammad Isyrak Kapsansyah, kelas 1A D3 Administrasi Bisnis, NIM 35121 Ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, etimologi. Yang kedua, terminologi. Nah, secara etimologi, mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Sedangkan terminologi, secara terminologi, wajah ketahanan nasional Indonesia atau kita sering sebagai Astagartha. Ada 3 ketahanan nasional. Yang pertama, tanah sebagai strategi. Yang kedua, tanah sebagai kondisi. Yang ketiga, tanah sebagai konsepsi. Dari 3 wajah ketahanan nasional mengalami perkembangan. Perkembangan itu tercantum di naskah GBHN pada tahun 1998. Nah, isi naskah dari GBHN pada tahun 1998 ada 3. Yang pertama, ketahanan nasional mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan pertahanan keamanan. Nah, pengertian secara terminologi. Nah, pertahanan nasional memiliki nasional berlapis. Nah, lapisannya itu ada ideologi, ada politik, ada sosial, ada ekonomi, dan ada juga budaya. Maksud dari konsep ketahanan nasional berlapis. Nah, ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tertentu tidak akan terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan. Baik, teman-teman bisa melihat gambar ketahanan nasional berlapis. Nah, ketahanan itu ada ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, yang terakhir ketahanan nasional. Ketahanan nasional ingin terwujud, maka kita harus mewujudkan ketahanan diri, ketahanan wilayah, dan ketahanan regional sehingga ketahanan nasional terwujud. Selanjutnya itu bela negara. Nah, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional itu termasuk pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pasal ini berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Intinya ketahanan nasional adalah segala upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan kedaulatan negara, dan salah satunya cara upaya ialah bela negara dapat dilakukan secara militer dan non-militer. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek ketahanan nasional. Nah, aspek-aspek ketahanan nasional terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi itu mewujudkan ketahanan nasional atau kita mewujudkan ketahanan nasional dan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya itu aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya mewujudkan kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Aspek pertahanan dan keamanan. Nah, kita harus semangat dan tangguh dalam menghadapi tantangan, segala tanggungan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam yang mengancam ketahanan nasional. Nah, selanjutnya ada aspek
ilmu pengetahuan. Nah, aspek ilmu pengetahuan ini mewujudkan masyarakat yang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada aspek ideologi. Nah, aspek ideologi mengamalkan Pancasila dan juga menjadikan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, dan selain itu menguatkan kembali pendidikan moral Pancasila di sekolah maupun di lingkungan sehari-hari. Nah, selanjutnya aspek politik. Nah, aspek politik ini dapat dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada politik dalam negeri, yang kedua politik luar negeri. Dalam politik dalam negeri, negeri mewujudkan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, yang berdasarkan adil dan juga menjalani komunikasi politik dua arah atau pemerintahan dan masyarakat. Nah, sedangkan politik luar negeri suatu upaya yang dilakukan di luar negeri ialah meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang dan juga mengembangkan sistem politik luar negeri untuk meningkatkan persatuan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari contoh ketahanan nasional. Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional di masa pandemi COVID-19, Perum Badan Urusan Logistik Bulog bekerja sama dengan seluruh pemangku kebijakan berupaya menjalankan mekanisme produksi dan distribusi yang tepat serta diversifikasi pangan demi memastikan ketahanan pangan nasional aman. Pandemi COVID-19 belum berakhir dan tentunya memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk stok pangan. Menurut Organisasi Pangan Sedunia, potensi krisis pangan di masa pandemi tengah mengancam dunia, tidak terkecuali Indonesia. Menjawab tantangan ini, Perum Bulog bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan di tengah hantaman pandemi. Direktur Utama Bulog Budi Waseso dalam webinar bertajuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional di Era Pandemi COVID-19 yang tayang di YouTube Kompas TV menyatakan ketersediaan pangan Indonesia aman, bahkan mengalami peningkatan produksi dalam negeri. Nah, program Presiden kita kali ini adalah bagaimana kita mewujudkan ketahanan pangan ini yang didelegasikan kepada pembantu-pembantu beliau, salah satunya adalah Bulog. Nah, hari ini sudah kita sampaikan bagaimana pemerintah ini terus berusaha mewujudkan hal itu. Dari memulai kita harus swasembada pangan tadi, swasembada pangan sudah dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian. Nah, sehingga nanti akan terjadi dari swasembada pangan ini kita adanya ketahanan pangan. Tadi kita sudah buktikan bahwa 3 tahun ini kita tidak mengimpor pangan khususnya beras. Bahkan kita sudah ekspor. Berarti ini sudah terwujudnya satu ketahanan pangan sendiri. Yang tujuan akhir nanti adalah kedaulatan pangan yang diinginkan oleh negara kita. Bahwa kita daulat akan pangan. Tentunya. Hal senada disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurutnya, Indonesia bisa optimistis terhadap ketahanan pangan yang terjaga dengan baik. Apalagi di tengah pandemi, sektor pertanian adalah yang paling bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, inovasi komoditas pangan juga tengah digalakan untuk mencapai diversifikasi pangan. Dengan begitu, ketahanan pangan Indonesia tidak tergantung pada satu komoditas saja. Pangan dasar yang dikendalikan sesuai perintah Bapak Presiden ada 11 jenis komoditi. Jadi tidak hanya beras. Ada beras, ada jagung, ada bawang putih, ada cabai besar, ada cabai rawit, daging sapi kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Jadi ada 11 komoditi yang memang bahu-membahu lintas kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten untuk terus kita jaga. Dan insya Allah 11 komoditi ini aman. Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, ketahanan pangan Indonesia terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Namun ia mengingatkan untuk tetap waspada menghadapi masalah pangan lainnya.
Dengan wilayah yang luas dan keadaan alam yang beragam, ketersediaan pangan ke seluruh Indonesia memang menjadi tantangan tersendiri. Menurut Faisal, kunci penguatan pangan Indonesia adalah memperkokoh sistem logistik. Mekanisme distribusi yang efektif perlu menjadi prioritas pemerintah, termasuk Bulog, dalam mengentas mahalnya biaya logistik. Kunci untuk penguatan pangan nasional adalah memperkokoh sistem logistik. Di sini mahal sekali. Jadi habis itu ya untuk logistik kira-kira 23% dari nilai barangnya itu. Nah, oleh karena itu kalau saya boleh saran, direvisi namanya tol laut. Jadi dipakai kapal-kapal yang besar dari titik ke titik. Nah, dari misalnya Jakarta langsung Ambon, jangan tol laut itu keliling kemana-mana, itu tidak efisien sekali. Nah, dari sana baru dipakai ro-ro atau kapal-kapal kecil untuk mengelilingi pulau-pulau kecil. Jadi Reformasi sektor pangan harus ditingkatkan di tahun 2021 untuk dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.